Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu an itu ditugaskan Rasul untuk menjaga Baitul Mal, menjaga pembendaharaan Baitul Mal. Rupanya di malam itu ada pencuri masuk ke Baitul Mal mencuri gandum, satu karung, kemudian lari dibopong. Abu Hurairah melihat pencuri ini langsung mengejar, kemudian menangkap. Rupanya pencuri ini adalah orang tua dan mengatakan, "Ya Aba Hurairah, ana syaikhun kabir, faqirun, dhu iyalin, wa ma ataituka illa min hajatin, wa ma asabtu syai'an dunak, ma ataituka," bla 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 bla, bahasa kita ya. Maka syaitan mengatakan, ataupun orang ini mengatakan pencuri ini, "Ya Aba Hurairah, saya ini orang tua, fakir, punya keluarga, dan saya tidak mungkin mencuri kecuali karena sebuah hajat, kebutuhan, karena mereka butuh makan, makanya aku terpaksa mencuri. Lepaskanlah Abu Hurairah." Akhirnya Abu Hurairah karena kasihan dilepaskanlah pencuri ini. Keesokan harinya berjumpa dengan Rasul. Sebelum kemudian Abu Hurairah bercerita, Jibril sudah ngasih tahu, dan Rasul sudah mewanti-wanti, "Ya Aba Hurairah, fa innahu sayaudu al-bariha, fa innahu sayaudu fil lail." Wahai Abu Hurairah, orang itu akan kembali nanti malam. Betul, rupanya malam kedua mencuri lagi, ketangkap lagi, minta uzur lagi, dilepas lagi. Sampai ketiga kali Abu Hurairah mengatakan, "Tidak, ini sudah ketiga kali kau mencuri, tidak mungkin aku lepas, akan kuhadapkan kau kepada Nabi SAW." Maka orang ini mengatakan, "Gini saja wahai Abu Hurairah, lepaskan saya. Maukah ku ajarkan kepadamu, maukah ku ajarkan kepadamu sesuatu yang kalau kau baca, setan akan lari darimu, setan akan lari darimu." Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Aba Hurairah, apabila engkau hendak beranjak ke pembaringanmu, bacalah suratul kursi, maka tidak ada setan yang bisa mendekatimu sejak kau tidur sampai kau bangun." Habis itu Abu Hurairah melepaskan orang ini. Keesokan harinya dia berjumpa dengan Nabi SAW dan mengatakan, "Abu Hurairah, tahukah kamu orang yang kau tangkap 3 malam berturut-turut itu?" Kata Abu Hurairah, "Allah wa Rasulullah alam." "Saya tidak tahu wahai Rasul." Kata Nabi SAW, "Fa innahu syaitan." Dia adalah setan, dia adalah jin yang menyerupai manusia sebagai pencuri. Sadaqaka wa huwa kadzub. Untuk masalah ini, maksudnya ayat kursi yang kau baca, dari semenjak kau tidur sampai kau bangun, dan kau tidak akan diganggu syaitan, ini benar. Khusus masalah ini saja, sadaqaka wa huwa kadzub. Tetapi masalah yang lain, dia pendusta. Kebanyakan setan itu pendusta. Khusus masalah ini dia benar, gitu maksudnya. Dari sini menunjukkan bahwa Abu Hurairah menangkap pencuri, dan pencuri ini rupanya jin yang tasyakul, yang berubah bentuk. Makanya kalau seandainya ada seseorang sudah meninggal, dan saya punya cerita di kampung di Majalengka sana. Jadi ada preman mati. Preman bisa mati juga gara-gara minum tuak oplosan, ya. Jadi minuman keras, oplosannya nggak kira-kira, pakai spiritus. Antum tahu spiritus? Ya. Jadi cap orang tua dicampur spiritus, diminum kurang mabok, dicampur pil BK. Antum tahu pil BK? Untuk anjing gila tuh. Itu namanya pil BK tuh. Tuak campur spiritus, kasih pil BK, matilah. Itu bukan oplosan lagi, oplosan kuadrat namanya, oplosan di atas oplosan lagi tuh. Ketika mati, rupanya tersebar di desa itu bahwa preman yang mati itu ada di atas jembatan, sedang duduk.
Akhirnya dalam 1 minggu itu ketika mendengar berita itu, tidak ada preman kampung keluar. Rupanya preman takut sama setan ya. Jadi tersebar berita bahwa dia hidup lagi, setiap hari nongkrong di atas jembatan katanya. Pertanyaannya, mungkinkah itu dia? Saya pernah bertanya waktu di Yaman kepada Syekh Adnan hafizahullah ta'ala, guru saya yang mengajarkan kitab Fathul Majid, kitab Tauhid, tentang kisah ini. Ya Syekh, saya begini di kampung, persis yang saya ceritakan. Apa kata Syekh Adnan? Dia mengatakan bahwa yang dijumpai itu bukan preman tadi, karena orang yang sudah mati tidak mungkin hidup lagi, karena ada barzah yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan kubur. Lalu siapa yang nongkrong di jembatan itu, yang mukanya mirip itu? Maka dia bisa menjawab, kalau cerita ini sahih, kalau cerita ini benar gitu ya, bukan dikarang-karang, maka sesungguhnya orang itu adalah qarinnya si preman tadi. Karena setiap orang itu punya qarin, punya jin yang menyertai sejak lahir. Jadi kalau seandainya ada orang mati kemudian hidup lagi, bukan orang itu hidup lagi gentayangan, tetapi qarinnya yang gentayangan membentuk orang mati itu. Jadi bisa saja itu jin yang menakut-takuti manusia.